Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya, Euphoria Seeker. Hari ini kami bersama Mr. Bonar ya. Wih. Di episode pertama dari Euphoria Music Talk. Wih. Alhamdulillah Bang ya, senang bertemu dengan Anda. Alhamdulillah. Anjay. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa ya orang ini, beliau adalah seorang presiden Amplop ya Bang ya? Bisa disebut presiden Amplop, dia ownernya. Ya. Terus beliau juga adalah seorang produser dan beliau sendiri adalah seorang pemain band. Wih, musisi iya, we call it musician bro. Dan jadi Bang, bagaimana kabarnya hari Baik, ini? alhamdulillah baik. Kami dari Euphoria sangat berterima kasih bisa menerima Sama-sama. Bang Bonar di sini. Senang juga dapat tamu di sini. Anjir. Jadi Bang, dari hari ini di Jumat yang berkah ini, asik berkah. Kita ini pengen nanya-nanya soal lu nih. Siap. Tentang proses produksi, Oke. terus tentang proses industri musik gitu. Mungkin Bang, boleh nggak sih diceritain dulu pas dulu itu awal-awal berproduksi itu dari tahun berapa gitu Bang? Terus bagaimana ceritanya itu Bang? Oke, Amplop Records itu berdiri di tahun 2008. Awalnya itu di tahun 2006, gue sama band gue dulu Hidden Message merasa kayaknya kita bisa mandiri di dalam produksi. Pola pikir kita ke situ gitu. Kayak kita bisa belajar nih. Kebetulan waktu itu gue belajar MIDI, cuman masih kayak not balok gitu. Not Gue balok? lupa nama softwarenya apa. Nah terus player yang lain itu udah ngulik Fruity Loop. Oh iya. Di tahun itu. Ya kita sharing-sharing, ternyata wah Fruity Loop lebih enak nih, lebih simple ya kan. Udah kita mulai coba kulik, terus juga mulai ngulik Nuendo segala macem. Sampai akhirnya kita bisa produksi sendiri. Nah, cuman momen itu kita ngelihat ada peluang bahwa kita bisa juga bantu produksi teman-teman band lain. Kita kan dari scan underground nih, kayak gitu. Kalau produksi recording di studio profesional lumayan. Nah, jadi kita coba ngulik-ngulik. Cuma momennya waktu itu gua doang yang nggak kerja. Gua sama drummer gua deh. Cuma karena studionya di rumah gua, di sini. Gue jadi berpikir kayaknya gua harus lebih fokus dalam untuk produksi. Gitu. Timingnya waktu itu kondisi keuangan keluarga gue lagi drop. Terus kuliah gue juga lagi nggak beres. Akhirnya gue ngerasa bahwa kayaknya gue harus lebih serius lagi nih, gue harus nyari donatur nih. Atau gue minjem duit ke siapa lah buat naikin kelas si Amplop. Gitu. Akhirnya gue coba ngobrol-ngobrol sama orang tua gue. Mereka merasa, kamu harus mandiri nih. Mau keluar dari sini, dari rumah ini, atau mau buat apa? Waduh. Nah, gitu kan. Lebih parenting banget. Titik balik sih. Karena momennya kita gue bilang ekonomi keluarga lagi nggak bagus, bokap pas banget waktu itu juga kecelakaan, jadi momennya lagi luar biasa lah. Itu pas lagi umur berapa itu Bang kayak gitu lo? Waduh, 2008 ya? Umur 30, 25 mungkin? 20-an ya, gue lahir 86, berarti berapa tuh? 22 ya? Buset, 22. Tapi emang zamannya begitu ya Bang ya? Pas kita lagi quarter life tuh, bener. Anjing gitu kan hidup tuh. Iya, bener. Kita juga ngerasain sih Bang. Asli. Keren. Ya kira disitulah. Ternyata ya Tuhan punya rencana lain dan gue bisa terus bertahan di Amplop Records sampai sekarang. Iya, hebat juga ya teman-teman. Jadi gitu Amplop juga berarti udah cukup lama ya Bang ya, dari 2008. Iya. Terus Bang, mungkin alatnya gitu. Awal yang paling lu punya apa Bang alatnya Bang? Dulu gue masih pakai sound card onboard. Nah, terus gue punya efek AX 1500 Korg. Korg. Itu. Terus ya alat masih pinjem sama satu band aja. Dia punya bass, gue pinjem dulu segala macam kayak gitulah. Speaker juga masih speaker seadanya lah, itu awal-awal gitu sih. Oke. Keren juga berarti ya, udah zaman dulu udah lumayan asik lah ya zamannya. Terus Bang, mungkin lu memutuskan untuk berproduksi gitu kan. Terus mungkin kita mundur lagi nih. Oke. Awal banget lu main gitar lah, mau kepikiran bikin lagu gitu Bang. Kan pasti ada benihnya tuh Bang. Kayak apa sih yang membuat lu pengen begitu gitu loh. Oke. Gua awalnya itu
belajar gitar klasik justru. Wih, Lesnya tuh gitar klasik. oh lu les? Ya waktu SD. Wah, SD ke SMP lah itu. Terus ya gitulah masih labil kan, cuma asal tahu gini berapa Iya. bulan nggak beres. iya. Nah, terus band pertama yang bikin gue pengen banget punya band itu Blink 182. Wah, sama gini aja. Fans Blink 182. Terus. Walaupun sebelumnya gue dengerin Linkin Park kayak gitu-gitu lah, tapi yang bener-bener gue ngerasa wah kayaknya asik banget nih, seru banget nih, dan konyol banget ya gitu kan. Itulah. Jadi zaman-zaman SMA tuh, SMP gue udah mulai coba nulis lagu, culun-culunan gitu lah. SMA udah mulai lebih serius. Berarti lu punk ya? Popang sih. Wih, punk gokil juga sih. Roots gue popang. Tapi MCR nggak masuk, Bang? MCR dengerin juga emo kan. Imo ya sih, imo sih. Terus Bang, berarti kan ya, berarti udah lumayan lama juga lu bermusik ya dari Iya. SD cuy. Iya. Terus lagu pertama nih Bang, gue pengen tahu kan kalau gue lagu pertama itu berdasarkan pas gue lagi patah hati nih Bang, 2018. Itu gue SMA nih, kalau lu nih sampai sekarang kayak gini, lagu pertama lu masih inget gak? Yang gue inget ya, Iya, itu gue lagu Superhero. Superhero. Kayak gimana tuh lagunya Bang? Aduh gue lupa tapi jadi gue ngebayangin gue punya sosok superhero sendiri kayak Superman, Batman segala macam Iya, kayak iya. gitu. Ya mungkin sekarang jadinya tuh lagu The Hero in You. Kalau Oh, versi iya. dewasanya lah gitu. Oh. Bahwa lu bisa jadi superhero juga sekarang Iya, gitu. iya. Yang waktu tahun berapa tuh ya? 2019 kali ya? Iya kurang lebih pas ulang tahun Amplop ke-10. 2008 berarti. 2018. Nah. Nah itu pertama kali gue kenal Amplop tuh, kenal beliau di situ 2016. Ya keren juga lagunya. Berarti lagunya itu dibuat pas umur berapa berarti lu? Tahun berapa? Kalau yang itu, The Hero in You. Yang Oh, The Hero bukan, in- yang dulu Oh, itu. Superhero. Kayaknya SMP deh. Wah SMP. SMP. SMP udah bikin lagu sama. SMP. Emang zamannya sih Bang. 99-an lah. 99? Atau Baru 2000. lahir. Dia udah bikin lagu. Sialan. Juga. Ya oke. Terus Bang, apa sih ada satu lagi nih. Oke. Mungkin lu sudah bisa dibilang sangat berpengalaman lah dalam musik ini. Ada nggak sih Bang mungkin sedikit tips and trick lah dalam berproduksi gitu? Mungkin apa sih yang harus diperhatikan dalam berproduksi ini gitu? Untuk Dari kelas yang apa nih pemula? untuk pemula, untuk young producer like me. Oke. Kalau yang paling basic ya, menurut gua di era sekarang tuh udah lebih maju sih daripada tahun-tahun gua awal ya. Maksudnya lu punya handphone aja lu bisa rekaman sendiri, di software-nya udah ada di situ. Walaupun gua belum pernah ngulik ya. Iya. Tapi gua rasa intinya gini, ketika lu ada kemauan, terus juga gini, ngomongin soal ide. Kadang-kadang kita ngerasa, oh gua udah gak dapet ide nih. Emang sebenarnya tuh ide menemukan lu. Jadi ketika lu merasa ada ide masuk, lu harus respon baik. Nah, itu Kayak sih. gitu. Nah, ketika lu merespon itu, lu rekam dengan media apapun. Startnya dari situ dulu. Entah misalnya lirik kah, atau nada, notasi, lu pakai voice note. Iya. Dari hal kayak gitu dulu sih. Iya sih, biasanya juga ada yang kepikiran di otak dia lagi di Nah. jalan, tiba-tiba gak ada komputer kan nih, Nah. di HP aja dulu. Nah, kayak gitu bener. Berarti kan ide datang ke lu kan? Iya. Lu inget lagi ntar belum tuh bisa. Nah itu. Kayak gitu. Tapi ya Bang, sedikit sharing nih. Oke. Kalau gue sih selalu dapat ide tuh di mana coba Bang? Kamar mandi. Makanya gue tuh ya ada ide, kepikiran ide kalau gue punya duit gitu, gue pengen bikin sendiri kamar mandi anjing Bang. Kayak pas lagi bongkar gitu, set ada piano, bikin. Kayak itu asik sih Bang. Iya. Biar gampang gitu loh. Iya, Gitu. salah satunya itu sih emang sumber ini. Iya. Tapi Sumber kalau ide. lu sendiri, Oke. biasanya lu bikin lagu Hmm. dalam kondisi apa aja sih Bang? Maksudnya ketika lu sedang ada perasaan kah, atau sedang sedih kah, atau ada ide aja gitu? Kalau lagu yang personal banget harus ada kayak gitu sih. Maksudnya ada momen ya. Entah memang momen yang gua rasain sendiri, atau momen yang gua denger dari orang lain, atau momen yang gua tonton dari something kayak gitu, dari film atau apa. Itu bisa banget waktu gua bikin lagu. Tapi ada juga yang gue secara profesional ketika gue dapet request untuk suruh bikin lagu, Iya, apa gua moodnya apa ya, Iya. itu solusinya sih gue harus komunikasi dulu sama yang klien gue. Dia Maunya mau temanya apa segala macam. Nah gue langsung dia jebrakin tuh di depan gue, buka Spotify segala macam yang lagu berhubungan sama itu. Iya. Jadi Tapi dua hal itu. karena gue juga pernah yang waktu kita tag di sini kan, si Misha tuh, Dari Malaysia. iya kan, kita harus, dia mau lagunya apa, kita tuh harus mendapatkan diri kita dari di situ kan, posisinya gitu. Betul.
Ya sih, jadi gitu teman-teman tuh. Kalau buat bikin lagu harus ada idenya juga gitu loh. Yes. Terus Bang, kira-kira nih lu gitu kan, tapi gue belum tahu nih. Oke. Ini baru nih fresh. Eh, Mimpi lu apa sih Bang? Dalam segi inilah semua everything yang lu punya nih. What is your dream? Mimpi gue bisa memaksimalkan apa yang udah Tuhan kasih sama gue, terutama hal-hal yang gue suka, Iya. passion gue. Dan gue merasa kalau seandainya passion gue terus gue setengah-setengah kerjainnya, berarti sama aja gue mengecewakan Tuhan yang udah ngasih mimpi itu ke gue. Kayak gitu. Jadi gue cuma merespon yang ada aja. Oh, gue suka musik, ya udah maksimalin aja. Penghasilan sebulan cuma 200.000, nggak apa, hajar lagi, jalan Iya lagi. sih, kayak bener gitu. ya. Emang harus hard work ya Bang ya. Iya, dan harus cinta sama yang lu dikerjain sih. Tapi lu ini tuh berarti emang passion lu di sini gitu. Iya. Hebat. Ini passionnya lihat tuh. Jadi Bang nih, pertanyaan selanjutnya nih tadi lu ada nggak sih Bang untuk kepikiran untuk famous gitu? Lagu lu tuh pengen didengerin sama orang banyak gitu. Oke. Karir lu melonjak gitu. Oke. Jauh dari itu, gue sadar bahwa diri gue tuh sebenarnya introvert. Gue jarang keluar rumah karena kebetulan kantor gue juga di rumah juga kan. Jadi ya udah gue di sini aja. Gue kalaupun keluar kayaknya paling rutin gue ke gereja aja. Udah. Selebihnya tuh jarang lah dalam 1 bulan lah gitu. Kadang ke tetangganya juga jarang. Jadi di situ gue ngerasa bahwa gue punya apa ya, something yang gue pengen spesial buat diri gue ketika bikin karya. Iya. Even nanti orang lain meresponnya beda, itu nomor lain. Kayak gitu. Tapi berjalan ke sini kemarin beberapa tahun yang lalu waktu gue bikin Lexikla, itu ada yang lucu nih. Jadi manajer gue nawarin, lu mau terkenal nggak? Nggak juga sih, gue bilang gitu kan. Ya lu kalau ngeband ya bisnis, gue manajer lu harus terkenal dong. Oke, gimana? Gitu kan. Gue punya link nih di salah satu stasiun TV. Gitu. Tapi nanti lu ngasih uang lah di bawah meja. Wah sorry gue nggak bisa, gue nggak mau kayak gitu. Lalu gimana sih? Lu secara bisnis gagal nih kalau gini nih. Tapi caranya nggak mau kayak gini. Gue bilang gitu kan. Berjalannya waktu ternyata setahun kemudian gue dapat acara yang cukup bagus di Kemang bareng sama Monkey to Millionaire sama Elven Kain. Elven Kain? Nah, Baik. Temen gue tuh si Bayu, suka banget Elven Kain. Terus di acara itu ternyata adalah salah satu marketingnya TV tersebut. TV, oke, TV. Ya waktu itu ya kan. Iya. Akhirnya dia ngontak gua dan gue main di acara itu dibayar. Wih. Yang tadi niatnya harus bayar, ini dibayar. Maksudnya poin kita jangan selalu pengen harus terkenal. Oke. Kita nikmati prosesnya aja. Dan ternyata nggak bohong kan. Dari stasiun TV itu gue tembus beberapa stasiun TV yang lainnya juga akhirnya. Waktu itu juga sempat tembus net ya Bang ya? Nah iya, TV itu. yang acara apa sih? 2 kali, Indonesia Morning Show sama Oh iya 2 kali loh. Tonight Show. Pagi terus ke malam gitu. Terus suaranya ada. Lanjut. Tapi juga, oh berarti lu di rumah mulu Bang dari dulu? Asli. Nongkrong? Enggak sih. Astagfirullah. Gue tuh zaman sekolah aja ya, keluar mau ke toilet dalam 1 tahun bisa dihitung kali. Beneran, emang kacau. Gue kebayang sih kalau gue seumuran gitu kan. Bang, di mana? Nongkrong yuk, ngopi. Nggak, males gue di rumah, gitu bikin lagu. Mageran. Tapi kalau sekarang gue udah lebih open minded lah. Penting juga relasi. Sudah gitu. mau terbuka ya Bang? Ya udah saatnya gue harus begitu maksudnya. Iya sih, bener sih. Lebih ke situ sebenarnya, kebutuhan. Tapi ya sih, gue ngerasa lah dulu juga pas kita pertama kali kenal lah Bang ya. Dia orangnya gitu diem gitu loh, kayak diem aja. Harus diajak ngobrol duluan. Gitu. Bang, berarti lanjut nih ya. Oke. Kira-kira Bang, berarti pure genre lu gitu. The real genre of you. Kira-kira apa sih Bang? Apakah popang juga nih? Kalau yang paling kuat ya, popang emo sih. Belakangan ini gue suka folk pun gara-gara popang. Oke. Jadi tadi kan gue bilang gue suka banget sama Blink 182 kan. Iya. Si Blink 182 itu si Tom DeLonge bikin project sama Travis Barker. Namanya Boxcar Racer. Iya, gue tau Boxcar Racer. Ya kan? Satu track judulnya instrumental. Itu gue shock banget karena lagu itu instrumennya instrumen Bali, gamelan Bali. Gamelan Bali. Dari situ sebenarnya titik balik gue kenapa gue jadi suka folk atau something yang berbau etnik. Iya. Karena idola gue ternyata dia mengidolakan musik Indonesia. Kayak gitu. Itu something yang wah,
surprise buat gue kan. Iya, iya, iya. Nah, itulah kenapa gue bikin live Sikla. Jadi ya sih, tapi dari desain yang sini juga lu kelihatannya folk. Iya, karena gue desain terakhir nih pas era-era Sikla nih. Oh iya, iya sih, live music masih kelihatan sini tuh kan ada cash amplop tuh kan. Udah kemana-mana tuh. Udah ada di TV 2 kali. Anjir. Tapi Bang, Oke. lu pernah nggak sih selama lu berproduksi sebagai produser amplop Iya, nih, iya. lu menemukan genre yang tidak sesuai dengan lu gitu. Nah, lu caranya gimana sih Bang biar bisa kita menguasai segalanya gitu? Oke. Basicnya sebenarnya balik ke paling dasar ya, komunikasi. Lu harus ngobrol dulu sama si klien sebelum dia datang ke sini. Minimal lu harus tahu warna musiknya apa, preferensinya apa. Iya. Terus kalau dia ada punya sampel rekamannya dia entah lagi di studio atau apa, kita harus denger dulu. Itu jadi guide kita untuk nanti pas datang nggak kaget. Itu sih. Jadi Gua selalu kiblat ya. awalnya gue nggak gitu. Oh, nggak Pokoknya gitu? terima kliennya karena dulu amplop di tahun 2009 sampai 2013 itu orang kalau mau booking bisa ngantri 2 bulan atau 3 bulan. Buset, Itu seramai itu Bang. waktu satu ruangan ya. Terus ini sempat di luar sini gue sekat jadi 3 studio. Iya, gue tahu. Nah, Gue 2018 kesini masih disekat kan. sekat kan, nah, Iya. kayak gitu. Saking ramenya dulu era-eranya, istilahnya orang recording studio profesional harganya lumayan nih. Ini kok ada 4 recording harganya dari 125 dulu waktu awal-awal ya. Ya jadi banyak banget yang kesini kan. Gue dulu gue pernah denger ya Bang dari Mardial. Jadi mungkin lu kenal Mardial nih. Tahu. Mardial itu pernah ngerespon tweet Iya. gua. Dia bilang, dulu gua tahu banget sering kesini ke amplop katanya. Gua suka pakai paket pelajar. Buset, ada paket pelajar. Paket pelajar langsung jadi ya sehari. Asli. Berapa tuh? 120 ya? Awal 125 terus jadi 150.000. Wah, gila, ada paket pelajar. Gokil Mardial tuh. Asli. Bang Mardial udah kesini. Itu tuh lucu sih. Keren. Berarti juga udah ada sosok-sosok ya produser lain yang sudah lumayan ada nama ya Bang? Ya, mungkin ya karena gini loh, banyak banget gue dapet cerita misalnya si band A nih, dia tahu amplop karena teman kantornya. Terus pas dia pindah kerja segala macam ternyata ada lagi teman kantornya yang tahu amplop juga kayak gitu. Karena kalau gue hitung dari 2008 sampai sekarang tuh udah lebih 8.000 lagu lah yang rekaman di sini. Tapi gue juga pernah denger Bang, apa sih yang nyanyi Apa ya? Reality Club ya? Reality Club pernah recording di sini Bang? Iya. Wah, gokil. Jadi yang bawa itu basisnya temen gue, sekarang udah nggak di Reality Club. Oh, udah nggak ada? Jadi Aslinya udah nggak di situ? dia cuma bilang gue punya teman, gue bikin band nih sama temen gue mau recording tempat lu. Dia nggak bilang tuh siapa atau gimana. Pas udah selesai lu kenal nggak sama dia? Enggak. Dia YouTubers anjir. Udah jutaan anjir. Pas gue anjir iya dong. Mutia. Gitu Bang ya? Gokil sih. Dia pertama kali rekaman ya di sini. Tapi gue lihat sih labelnya bukan label sini ya. Iya. Cuma rekor aja di sini. Betul. Makanya kalau lihat di YouTube ada keterangannya deskripsinya. Dimasukin sama dia. Kan kalau di Spotify gue lihat tuh kreditnya iya, kan. iya. Bukan label sini Iya, ternyata. rilisnya bukan di sini. Tapi gue denger itu dari ya partner sini, kolega sini sih. Iya. Keren. Anjing. Tapi Bang, lu dari pengalaman lu genre yang menurut lu ya gue nggak mau bilang aneh, cuman berbeda banget dari lu. Apa Bang genre yang paling kocak banget dah buat Maksudnya dari klien gue gitu. Iya, selama produksi gitu. Ada sih beberapa musik eksperimental gitu. Jadi dia ngumpulin kayak sound effects. Ada beberapa yang direkam sendiri kayak gitu. Cuman untungnya memang dia bisa membayangkan komposisi musiknya. Jadi dia udah nyiapin itu semua. Si Jadi gue nggak udah siap. kesulitan. Tapi kalau yang paling sulitan justru malah kalau musik jazz. Karena jazz kan itu sebenarnya human banget kan. Iyalah. Apalagi bikin drama segala macam. Nah itu gue belajar banget sih di situ. Apa sih namanya kalau di FL tuh? Velocity. Ya, velocity-nya juga harus diatur ya. Iya. Anjir. Tapi gue denger lu pernah bikin dangdut nih Bang. Pernah. Wih, keren bikin dangdut. Tapi bukan dangdut pure, ada modern lah. Iya, gue modern. Gue sempet kaget pas gue liat IG. Ada pengumuman waktu itu kan rilis. Masya Allah. Bang Bonar bikin dangdut. Hebat ya orang anjir. Every genre tuh masuk ke sini ya. Iya. Bahkan sampai rap juga ya Bang? Iya, ada. EDM gitu. Ada. Wah, gokil ini. Kayak gitu. Profesional, dude. Bisa lah. Ya ilmunya turuninnya ke gue. Buat menjalankan kelancaran amplop nih gitu kan. Anjing. Terus Bang, ini
Lanjut kali ya. Oke. Yang mau gue tanyain adalah, lu selama berkarir selama ini gitu ya, menghadapi dunia industri musik tuh gimana bang? Oke, mungkin kita mulai dari zaman dulu aja dulu, Oke. sebelum modern sekarang gitu. Gimana bang kalau dulu? Dulu ya, dulu itu word of mouth tuh lebih apa ya, lebih analog lah kasarnya. Karena Analog. orang masih suka ngumpul segala macam, dan dulu kan kita masih denger lagu dari lagu yang dimasukin ke handphone kan, bukan dari platform digital kayak Iya. sekarang gitu. Yang di download MP3 gitu nggak sih? Iya. Jadi itu jadi cara yang apa ya, menurut gua personal banget. Ketika gue minta dong lagu yang lu dengerin apa tadi? Iya benar-benar. Kayak gitu ya kan? Tahun 2000-an itu. Nah, akhirnya punya apa ya, kayak semacam chemistry yang lebih kuat sama si lagu. Iya. Beda sama zaman sekarang. Iya. Itu sih kalau menurut gua. Kalau secara promosi ya. Iya. Nah, kalau soal bandnya, sebenarnya era-era, kalau di gua kan besar di underground nih. Sebenarnya era-era paling besar itu di tahun 2008 sampai 2013-an tuh. Era perpindahan itu juga dari studio home recording kayak gue udah mulai banyak muncul. Oh iya. Nah, jadi tuh band bener-bener banyak banget di era itu ya. Bahkan sampai ada yang nginep ya di rumah-rumah sini sebelah sini. Bener. Oke, anjir. Seramai itu kah? Ramai banget asli. Berarti gue 2008 nih ngapain anjing, gue lagi belajar matematika. Buset dah. Anjir. Terus bang, kalau ininya, kalau zaman sekarang gitu, mungkin industri musik zaman sekarang deh, kayak how to join a label, cara join label, terus cara promosi, cara relasi dan lain-lain gitu, gimana bang? Ada perbedaan sih. Kalau di tahun 2000-an awal, label masih cari band. Masih ada kata begitulah ya. Iya. Masih cari band. Tapi karena band udah semakin banyak, basicnya akan apa ya, kalau menurut gue pribadi tuh, bisnis, tetap bisnis. Jadi label nggak akan cari band yang masih nanggung. Even dia ngeliat potensial, ya udah cuma dimasukin aja, tapi nggak akan diservis habis. Nggak bakal ditopang lah gitu ya, di push. Makanya menurut gua di era digital ini justru lo harus bener-bener jatuhnya apa ya, kolaborasi lah. Maksudnya gini, lo harus berrelasi dengan banyak orang. Oke, lo jago bikin musik, ya kan? Tapi lo belum tentu jago marketing. Kayak gitu. Oke, lo jago bikin musik, tapi lo belum tentu jago bikin video klip. Anjir. Nah, itu eranya sekarang tuh harusnya begitu. Ketika masing-masing punya skill, bisa digabungin. Kayak gitu. Omongannya ngana juga ya. Hati gua sakit anjing, kerja sendiri coy. Demi Allah. Ya kebanyakan orang begitu kan, dan bingung gitu. Dan kebanyakan musik produser tuh kebanyakan ya, agak introvert juga. Ya orang rumahan aja gitu kan. Betul. Kebanyakan. Ya. Lanjut nih bang ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih bang. Apa sih yang menurut lu yang beautiful, yang indah dari musik bang? The beautiful things about music. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya hal yang indah dalam musik tuh apa sih bang? Dari lu sendiri, musik, pendapat lu. Oke. Musik dalam arti kompleks ya, maksudnya full ya, dengan ada vokal ya. Oke. Anggaplah dari bahas soal teks, lirik ya. Lirik aja, ketika orang cuma baca tanpa nada, itu nggak akan ada feel-nya. Something lah ya. Kayak bahkan ceritanya bagus atau apa, kalau cuma bacanya flat, akan nggak ini. Itu berhubungan sama nada kan. Nada itu balik lagi ke musik. Jadi ketika lu punya kata-kata yang bagus, isi hati lu yang bagus tuh, terus lu nyanyikan dengan feel, akhirnya dari cuma kata-kata dia punya makna dan ada rasanya. Dan rasa itu bisa nyampe ke semua orang. Itu cuma masalah gimana lu cara membawakan sebuah kata-kata itu bagi vokalis. Begitupun soal personal masing-masing instrumen. Ketika dia mainnya pakai rasa, itu semua akan jadi satu kesatuan yang bagus tuh. Iya benar sih. Terkoneksi kan. Iya. Jadi kalau ngomongin soal musik yang dibuat dengan hati dan dimainkan dengan hati, itu nyampe ke hati juga. Itu kayak transfer jiwa kan lo. Soul transfer. Iya. Jadi ada beberapa musisi yang asal main aja itu juga kerasa sebenarnya. Gitu. Dan musik adalah ya bahasa universal. Lu
gue nggak perlu ngerti bahasa Afrika, tapi kalau gue suka musiknya, gue enjoy nikmatinnya. Iya sih Kayak gitu. benar-benar. Itu negara mana kayak gitu sih. Iya. Tapi berarti bener nih ya, yang gua rasain juga bang, Iya. karena ada yang disebut ketika lu sudah mengattach banget, udah gini banget lah Iya, iya. sama lagu kan, bahkan sampai ada lagu yang bikin lu nangis gitu loh bang. Gue masih ada lagu yang setiap gue nyanyiin nangis, lagu gue sendiri ada. Gue penasaran lagunya apa deh? Ada. Lagunya apa bang? Itu lagu apa nih? Lagunya dari Live Sikla atau? Live Sikla sama Good Enough. Good Enough? Ada. Kalau lagu Live Sikla kan tentang sosial kan, jadi gue ngebayangin situasi diri gue ketika gue harus peduli sama orang lain gitu, bahwa orang lain banyak yang lebih susah dari gue dan membutuhkan gue gitu. Tapi kalau lagu Good Enough lagu cinta. Oh gitu. Tapi jujur sih, gue ngedenger Good Enough, ya gue suka sih lagunya, kayak oke lah berisik gitu kan. Tapi pas gue baca liriknya, karena oke lah gue untuk bahasa Inggris agak kurang kalau untuk puisi gitu ya. Ini apa sih maksudnya? Gue kurang paham nih, kurang nge-touch berarti ya, kurang berperasaan gue buat ke lagu itu gitu. Ternyata lagu cinta, anjir. Keren juga nih, Bang Bondan bikin lagu cinta. Sampai nangis bang? Asli. Gue kalau nyanyi harus gitu, jadi kayak acting gimana sih? Iya sih. Nah, kalau lu nyanyi flat aja dengan itu nggak bisa, harus ada rasanya. Sama sih. Kalau gue lagu ini bang, Leave Me Here yang gue tuh Wih. 500.000. Iya benar. Itu juga based on apa ya, true story kan. Terus juga kondisinya sedang sedih kan. Ya udah, bikin lagu aja gitu loh. Sukses. Ya begitulah. Keren. Terus bang, ini sih, menurut lo bang, apa sih bisa dikatakan sukses dalam bermusik bang? Define sukses. Sukses ya. Sukses itu ketika lu menjalankan sesuatu ada tujuannya dan lu memberikan hati di situ. Gitu. Okay. Tapi ketika lu menjalankan tanpa hati, walaupun itu ada hasilnya, gue nggak bisa bilang itu sukses. Tapi ketika ada hati di situ dan lu punya tujuan, walaupun nggak tinggi ya, tujuan lu step by step aja, lu punya kesuksesan yang banyak. Jadi hal sederhana aja sih menurut gue suksesnya. Ya sih. Nggak harus yang wah hingar-bingar gitu, nggak harus kayak gitu. Nggak harus ini ya bang ya, terkenal terus narkoba. Itu nggak boleh ya bang ya. Speaking of drugs nih bang. Mungkin nih bang, sebagai produser lah, gitu kan. Maksudnya kita hidup di negara hampir bebas, gitu kan. Cuman menurut lu bang, lu pernah nggak sih, lu tuh bikin lagu membutuhkan supplier kayak gitu lah. Mungkin lu butuh alkohol atau something gitu. Sama sekali nggak? Enggak? Sama sekali nggak. Tapi lu ngerokok nggak sih bang? Enggak. Nggak ngerokok? Enggak juga. Justru hal itu menjauhkan lu nggak sih bang? Maksudnya musik itu menjauhkan lu dari hal itu kan? Bisa dibilang begitu juga. Dalam artian healing gua gitu. Nah, kan orang healingnya beda-beda kan. Ada yang healingnya mungkin gua lebih relax kalau ngerokok. Kalau gua relax kalau gua dengerin musik. Udah itu cukup sih. Dan gua nggak butuh booster apapun. Tapi jujur sih bang, maksudnya dalam stigma masyarakat gitu kan. Oh, musik itu selalu dikategorikan sebagai berbau yang hal begitu gitu. Ya jangan jauh-jauh deh. Kemarin kan nyokap gua, nenek gua tuh, jangan kerja kayak gitu, narkoba. Astagfirullah, padahal gua tetep ngejauhin gua banget bang dari narkoba. Image sih. Sih. Dan emang buat musisi-musisi yang rada introvert emang agak susah dapat kayak gitu. Itu lingkungan, iya sih benar-benar. Karena ada pengaruh dari lingkungan soalnya. Gue jadi keinget lagunya Mardial yang Imo Naik. Anjir itu relate banget sih. Itu orang emang kreatif parah sih. Iya sih keren banget. Oke bang, keren juga sih. Lanjut nih bang, mungkin last ya. Oke. Lu ada nggak sih bang sedikit advice buat para produser, teman-teman produser dan musisi dan artis di luar sana? Mungkin boleh bang. Oke. Kalau gua makin sini ya, gua makin melihat segala hal dengan sederhana, gitu. Lu punya apa? Gue punya gitar, misalnya gitu. Oh, gue bisa mainin musik itu. Atau gue punya keyboard, gue bisa main musik itu. Atau ternyata gue cuma punya imajinasi. Seperti yang gue lakukan. Gue nggak bisa main drum, main melodi juga nggak bisa, tapi gue bisa membayangkan melodi. Itu sekarang musik produser sekarang tuh lebih enak begitu. Ketika lu imajinasi lu ada, lu di depan komputer, lu bisa ngerjain apa aja. Jadi jangan mikirin, wah gue kan nggak bisa begini,
Wah, gue kan belum bisa begitu. Nggak boleh nyerah ya bang ya. Imajinasi lu sampai mana dulu? Kayak gitu, Iya, untuk iya. membayangkan hal itu. Sebenarnya di situ sih, karena ini hal yang unlimited kan, imajinasi kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau bisa Hal yang jangan sampai sederhana ada dulu deh. jangan sampai ada limit gak sih bang? Ya iyalah, Hmm. betul, betul. Tapi banget. lu setuju gak bang dengan kalimat ini? Ya, betul. Maksimalkan sesuatu yang lu punya. Bener, Bener. bener banget. Jadi Kayak maksud gitu. gue tuh ketika lu ada halangan, gue nggak punya ini, gue punya itu gitu. Iya. Tapi lu punya ini dan itu yang lain gitu. Nah, Ya lu harus maksimalkan yang ada gitu. iya. Bahkan lucu gini, di era gua cuma punya soundcard seadanya dan cuma software Fruity Loop, gua udah bisa bikin puluhan lagu. Nah, Zaman sekarang nih, gua di studio lengkap nih. Kadang-kadang ada beberapa temen gua atau tim gua yang lihat ini udah hal biasa aja. heeh. Padahal dia bisa bikin something lebih dari gua kan, Iya, iya. dengan kondisi yang lebih lengkap sekarang. Nah, itu anjir maksud gue teh. Ya maksud gue teman-teman lihat ya, maksud dia alat di sini udah lumayan bagus ya, Iya. udah oke banget sih. Iya. Dulu ya gue menyaksikan lah perubahannya, yang udah jadi kagak ada, ditaruhnya sama keyboard. Keren juga sih. Kayak gitu. Waktu berjalan ya, Nah, ya udah. dan changes pasti ada, perubahan pasti ada. harus berprogres lah. Harus. harus. Keren juga sih bang. Paling itu segitu aja advice-nya mungkin buat teman-teman. Ya, simpel itu aja lah. Pokoknya lu merespon apa yang lu bisa. Ngomongin di luar musik lah. Misalnya lu suka masak. Lu bisa jadi masak itu jadi something yang berguna buat orang lain juga atau diri lu sendiri. Lu suka tanaman, lu juga bisa gunakan itu jadi hal yang berguna buat diri lu dan orang lain. Ya. Jadi jangan terpaku dengan hal-hal, wah gue harus jadi apa ya? Banyak kok samping di sekitar lu bisa lu respon. Iya, iya, iya. Gitu sih. Terus ini sih bang, gua mau nanya sekalian nih ya. Oke. Mungkin lu ada kesibukan apa lah akhir-akhir ini? Sekarang tuh tanggal Oh. 21 Januari. Oke. Mungkin dalam tahun ini lu ada suatu project bang dari Amplop Records. Oke. Boleh di-spill? Asik. Spill banget bun. Oke, kalau aktivitas gue saat ini, gue terakhir itu bekerja sama dengan Rock Aroma. Jadi Oh dia iya benar, Rock Aroma. brand rokok aroma yang menurut gue salah satu orang dalamnya nih, dia respect banget sama pergerakan di underground. Karena jarang banget ya, maksud gue sponsor itu melihat hal itu. Kebanyakan melihat yang udah jelas band-band yang udah Iya, iya. yang pop dan segala macam. Nah, gue terlibat di situ, di audio dan tim gue di visualnya, gitu. Dan sebelum itu sebenarnya Amplop juga udah sering bikin acara apa ya jatuhnya ya, panggung digital lah ya, kayak Mysterious Music Iya. atau Feeling This apa namanya, gue lupa lagi. Live session, Ya, live session. live session kayak gitu. Dan ini akan terus berjalan dan kita kerjasama nanti sama salah satu tempat di Bekasi. Nah, terdekat. Jadi teman-teman yang mau live session dengan budget yang cukup tapi hasil maksimal nanti bisa ikutan. Serius. Iya. Aku ikut. Gitu. Aku ikut ya. Tolong Bapak finansial lah support saya. Terus Bang, kalau dari band lu sendiri, apakah ada gigs atau apa tahun ini? Ada album cover apa gimana? Album ada dong, bener. Target Ada. album ini. Hari ini maksudnya tahun ini album bakal ada dari Good Enough. Awal tahun ini, Good Enough. Oke, Kayak keren, gitu. keren aja. Nah, nanti teman-teman bolehlah dilanjut. Siap. Di-follow IG-nya nih. Mang Bonar ya. Apa sih IG lu? Another Bone L. Ada Bonar. BONR. Bukan Bonar ya, Bonar, sorry. Sama bolehlah di-follow IG juga Amplop Records. Amplop Records. Jangan lupa juga lah follow IG dari saya gitu kan, Parallel Euphoria dan Pathetic Sound anjay. Ya, Pathetic Sound nggak disebut-sebut dari tadi. Nanti akan selanjutnya ya, episode 2. Oke lah, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton kami. Saya Dava alias Pathetic Sound dari Parallel Euphoria undur diri, dan ini Saya Bonar dari Amplop Records. terima kasih. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Thank you so much. Woo!